让他一个人待会儿。弟子想去杀个人。教师爷，什么？将长叫登门。为达目的不择手段，服不服？爸，一人足矣。可能比我强。闭嘴！简直！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Hidden Sect Leader episode 29 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 29 masih dibuka dengan perkenalan antara seorang murid baru bernama Mu Jiuhan dengan murid-murid dari Sekte Dao Immortal. Penatua Ge meminta Mu Jiuhan untuk memberikan salam kepada Bang Beichen dan para murid senior yang ada di dalam sekte. Sistem AI pun kemudian muncul untuk memberi selamat kepada Bang Beichen sekaligus memberikan informasi kalau Mu Jiuhan punya kemampuan khusus yaitu meramal seseorang. Tapi ya begitulah, Mu Jiuhan yang sedang dalam keadaan linglung tidak memahami apa yang dikatakan oleh Bang Beichen perihal kemampuan yang dia miliki. Di saat yang sama, Xian Er pun langsung meminta Mu Jiuhan untuk meramal rahasia apa yang dia miliki. Dengan tepat Mu Jiuhan menjawab kalau Xian Er dulunya adalah seorang penipu yang sudah ditipu sejak kecil oleh gurunya. Sontak ramalan dari Mu Jiuhan membuat murid-murid lain menjadi kaget termasuk Heitan dan juga Changseng. Changseng pun segera meminta Mu Jiuhan untuk meramal rahasia apa yang dia miliki. Lagi dan lagi Mu Jiuhan menjawab dengan benar di mana menurutnya Changseng dulunya punya tulang tertinggi, tapi tulang tertingginya sudah diambil oleh seseorang. Beruntung pada saat ini Changseng sudah membentuk tulang tertingginya lagi. Ramalan-ramalan yang disebutkan oleh Mu Jiuhan tentu saja membuat Bang Beichen heran. Dia tidak menyangka murid PA seperti Mu Jiuhan ternyata punya kemampuan spesial seperti ini. Di saat yang sama, Penatua Ge tampak tertawa karena dia cukup senang murid yang dia bawa ke Sekte Dao Immortal mempunyai bakat yang cukup unik. Sementara itu, Heitan juga langsung meminta Mu Jiuhan untuk meramal rahasia apa yang dia miliki. Mu Jiuhan menjawab kalau orang yang paling Heitan sayang saat ini sudah tiada. Secara refleks Heitan pun langsung melihat ke arah Luoli karena diketahui Heitan cukup menyayangi Luoli. Karena Luoli masih hidup, Heitan pun berpikir kalau ramalan dari Mu Jiuhan kepadanya tidaklah tepat. Akan tetapi tiba-tiba saja Mu Jiuhan jatuh pingsan karena alasan yang belum jelas. Dalam kondisinya yang sedang lemah, Mu Jiuhan meminta Heitan untuk segera pulang ke kediaman keluarga Chen dan melihat langsung kejadian yang sedang terjadi di kampung halamannya. Dengan cepat Bang Beichen pun segera membawa murid-muridnya pergi ke desa keluarga Chen dan mendapati kalau kepala desa saat ini sudah tiada. Warga desa juga masih terlihat berduka dan menjelaskan kalau kepala desa sudah mengorbankan diri agar semua keluarga Chen berhasil selamat. Yap, benar sekali, tentu saja selamat dari ancaman Chen Hao dan juga Yanto yang datang ke kampung hanya untuk mengadakan upacara penghisapan darah. Di satu sisi, Penatua Ge tidak menyangka kalau kepala desa keluarga Chen ternyata adalah mantan penatua bayangan di Sekte Darah. Heitan yang pada saat ini sangat bersedih cukup menyimpan dendam kepada Chen Hao dan juga Yanto. Dia pun meminta izin kepada Bang Beichen agar bisa pergi untuk membalas dendam. Murid-murid lain seperti Luoli, Changseng dan juga Zhao Hong tentu saja ingin ikut bersama dengan Heitan. Akan tetapi Bang Beichen melarang mereka karena terlalu berbahaya jika hanya mengandalkan kekuatan mereka ketika pergi ke Sekte Darah.
Tak lama kemudian sistem AI muncul untuk memberikan informasi di mana Bang Beichen harus menyelesaikan misi membalaskan dendam kematian kepala desa. Jika misi tersebut berhasil, maka Bang Beichen akan mendapatkan hadiah dari sistem AI. Tanpa ragu, Bang Beichen pun langsung mengajak semua muridnya untuk pergi ke Sekte Darah, tempat di mana Chen Hao dan Yanto berada, menggunakan formasi teleportasi. Ketika sudah sampai di Sekte Darah, Bang Beichen langsung meminta Ketua Sekte Darah untuk keluar sekarang juga. Akan tetapi Ketua Sekte Darah menolak karena dia ingin mengetahui siapakah orang yang sudah datang ke dalam sekte tanpa diundang terlebih dahulu. Betapa kagetnya Ketua Sekte Darah ketika dia mengetahui orang yang datang adalah Bang Beichen atau Ketua Sekte Dao Immortal. Ternyata berita tentang Bang Beichen yang membantai pasukan Tianwu dari aliansi Tian Dao sudah terdengar sampai ke Sekte Darah, jadi hal tersebut membuat Ketua Sekte Darah takut. Aku hitung sampai 3, kau harus membawa Chen Hao dan gurunya Yanto keluar dari Sekte Darah untuk menemuiku, ucap Bang Beichen kepada Ketua Sekte Darah. Ketua Sekte Darah pun melemparkan Chen Hao dan juga Yanto keluar dari dalam sekte untuk diserahkan kepada Bang Beichen. Dia pun meminta Bang Beichen untuk tidak mengacaukan Sekte Darah karena persoalan yang sedang dialami oleh Chen Hao dan juga Yanto bukanlah urusan dari Sekte Darah yang dia pimpin. Kemunculan Chen Hao dan Yanto tentu saja membuat Heitan marah. Heitan menganggap Chen Hao tidak tahu terima kasih karena kepala desa adalah orang yang sudah membesarkan mereka, tapi Chen Hao malah melakukan perbuatan yang tidak bisa termaafkan seperti ini. Chen Hao dan Yanto sendiri tampak kelihatan panik dan meminta ampunan kepada Bang Beichen. Akan tetapi hanya dengan satu kali serangan saja Bang Beichen langsung membuat Yanto tewas di tempat. Untuk Chen Hao, Bang Beichen sepenuhnya menyerahkan dia kepada Heitan karena Heitanlah yang akan membalaskan dendam kepala desa. Chen Hao tampak cukup senang karena Bang Beichen tidak akan ikut campur perihal masalahnya dengan Heitan. Chen Hao juga berniat membuktikan kepada Heitan kalau dia saat ini sudah semakin kuat karena berhasil menghisap seluruh esensi darah dari kepala desa beberapa waktu yang lalu. Perbaku hantaman sengit pun terjadi antara Heitan melawan Chen Hao. Pada momen baku hantam yang sedang berlangsung, Heitan meminta Chen Hao untuk mengingat kembali apa tujuan utama mereka belajar bela diri. Heitan dan Chen Hao kemudian kembali mengingat-ingat di mana mereka pertama kali pergi meninggalkan rumah kepala desa untuk mendapatkan pengalaman. Kepala desa pada saat itu memberikan sebuah pesan agar Heitan dan juga Chen Hao tidak melupakan desa keluarga Chen setelah mereka menjadi orang hebat nanti. Dan hal tersebutlah yang membuat Heitan sangat marah ketika Chen Hao menghalalkan segala cara untuk menjadi seorang kultivator hebat. Bahkan Chen Hao rela untuk mengorbankan kepala desa yang sudah membesarkan mereka sejak kecil. Tanpa ragu, Heitan akan mengakhiri persaudaraannya dengan Chen Hao hari ini, atau dengan kata lain, Heitan akan membalaskan dendam kematian dari kepala desa. Dengan menggunakan pedang milik Chen Hao, Heitan sudah bersiap untuk membunuh Chen Hao saat ini juga. Tentu saja di sini Chen Hao masih memohon agar Heitan berbelas kasih serta membiarkan dia hidup. Tapi ya begitulah, Heitan sudah sangat marah, akhirnya pun membunuh Chen Hao untuk menuntaskan dendam. Kesedihan pun tampak terlihat dari arah Bang Beichen, di mana momen ini cukup emosional bagi Heitan. Singkat cerita, Heitan sudah kembali ke desa keluarga Chen dan meratapi peti mayat kepala desa. Di saat yang sama ada seorang warga desa memberikan sebuah kotak kepada Heitan, di mana kotak tersebut merupakan warisan dari kepala desa untuk Heitan.
Di dalam kotak tersebut ternyata ada sebuah surat yang sudah dituliskan oleh kepala desa. Isi surat tersebut ternyata meminta Heitan untuk tidak bersedih setelah kepala desa meninggal nanti. Selain itu, surat dari kepala desa juga menjelaskan kalau di dalam kotak ada sebuah peta dan juga kunci naga Azure yang bisa membuka reruntuhan kuno. Dengan kunci dan peta tersebut, Heitan bisa menemukan harta serta mencari kunci naga Azure yang lain. Ternyata semua ini adalah peninggalan dari kepala desa setelah dia memutuskan keluar dari sekte darah. Tentu saja apa yang ditinggalkan kepala desa tidak boleh diketahui dan didapatkan oleh aliansi Tiandao. 说明我已经死了。块苍龙图带走的东西，往来时的路。臭小子啊！ Baru kali ini ya cuy, Heitan mode sedih karena dia kehilangan orang yang disayang. Kesedihan dari Heitan ini juga sekaligus menutup episode 29 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.